Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kami akan memberikan tutorial cara mengisi buku misi. Nah, yang perlu ayah bunda perhatikan adalah aktivitas membangun karakter yang ada di halaman 7. Pertama, untuk mengisi daftar misi ini, ayah bunda dapat melihat nomor, lalu ada capaian misi, misi harian, misi pekanan, atau misi bulanan. Nah, lalu ada poin apresiasi yang sudah ditargetkan. Sekarang, agar lebih fokus, kita akan praktek untuk mengisi misi harian ya. Beberapa anak memang masih butuh pendampingan untuk mengisi karena belum benar. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya, kita akan mulai mengisi buku misi itu dihitung sejak bulan Juli. Jadi ayah bunda bisa menuliskan nomor 1 harian dulu. Ini bulan Juli saya tebalkan, sebelumnya sudah pernah ditulis. Hari Senin karena kita sebenarnya sudah mulai dari hari Senin. Nah, seperti ini. Lalu tanggal berapa? Tanggal 21. Nanti anak-anak boleh dicontohkan dulu ya. Nah, untuk mengerjakan nomor capaian misi minimal, kita akan melihat yang ada di misi harian. Apakah Ananda sholat waktu 5 waktu setiap hari? Bila iya, maka ia akan mendapat poin apresiasi 5. Apakah ia membaca IWR setiap satu halaman? Dapat poin 5. Murojaah hafalan 2 baris, dapat poin 5. Fokus di 3 misi ini saja untuk hariannya. Ketika ia melakukan 3-tiganya, maka semua nomor misi harap ditulis. Lalu menggabungkan poin apresiasi dari ketiga poin misinya, yaitu 15 poin. Baru anak-anak diminta untuk tanda tangan, ayah bunda juga mengikuti tanda tangannya. Ikut tanda tangan juga. Nah, selanjutnya, karena ini misi harian hampir sama dengan pengisian bukom, maka pengisiannya kita cukupkan sampai hari Jumat. Jadi anak-anak akan mengisi buku misi hariannya Senin sampai Jumat. Ini cukup saya tebalkan ya, Jumat tanggal 25. Bagaimana jika anak-anak tidak mencapai atau tidak melakukan kegiatan salah satu kegiatan ini? Berarti yang ditulis hanya kegiatan yang dikerjakan saja. Misal hari ini hari Jumat dia hanya mengerjakan poin 1 dan poin 2 saja. Berarti ketika dia mengerjakan sholat 5 waktu dan tilawah IWR, poinnya hanya 10. Begitu. Untuk poin maksimalnya ya bunda, bila dia mengerjakan sholat 5 waktu berarti poinnya 5. Bila kurang dari 5 waktu dijumlahkan berdasarkan jumlah sholat yang dilakukan. Hanya sholat zuhur berarti poinnya 1 dan seterusnya. Apabila membaca IWR setiap hari atau 1 halaman atau kurang dari 1 halaman, tetap beri poin 5 ya ayah bunda untuk menyemangati. Begitu juga dengan murojaah. Murojaah juga tetap diberi poin apresiasi. Hanya saja murojaahnya harus bertambah, tidak hanya mengulang-ulang murojaah yang itu saja. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya ayah bunda. Berikutnya kita akan lanjut ke misi pekanan. Kalau sudah hari Jumat, maka misi pekanan dapat dikerjakan antara Sabtu dan Minggu. Ayah bunda boleh memilih waktu untuk mengisi hari misi pekanannya. Nah, di sini saya memberikan contoh hari Sabtu. Anggaplah Minggu diliburkan, jadi cukup Sabtu saja dikerjakannya. Nah, dari hari Sabtu ini artinya anak-anak
merekap kegiatan mingguan yang telah dilakukan dari Senin sampai Jumat. Misinya apa saja? Misinya ada di sini Ayah Bunda. Apakah ia bangun sebelum subuh dan setelah subuh? Bangun sebelum subuh dan tidur sebelum pukul 10? Apakah ia olahraga, hadir di sekolah tepat waktu, belajar minimal 20 menit, membaca buku secara mandiri, makan makanan sehat dan bergizi setiap hari? Misi pekanan ini apakah dikerjakan semua? Bila dikerjakan semua, Ayah Bunda anak-anak dapat menuliskan semuanya. 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah, misi yang ini setelah dikerjakan berarti bisa ditotal. Apabila semua misi pekanan telah dikerjakan, maka totalnya boleh dituliskan 35 poinnya. Lalu Ananda suruh beri tanda tangan, Ayah Bunda tanda tangan. Kegiatan ini berulang ya Ayah Bunda hingga akhir bulan Juli. Terus menerus, harian pekanan. Nah, apabila sudah mencapai tanggal 31 Juli atau akhir Juli, kita bisa mengerjakan misi bulanan. Misi bulanan hanya satu nih Ayah Bunda. Puasa sunnah paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Nah, apabila Ananda misalkan misi akhir Julinya tibanya di sini Juli, misalkan tanggal hari Sabtu misalkan. Ini contoh ya Bunda karena saya tidak lihat tanggalan dan tanggal 31. Oh, ternyata nomor capaiannya diisi nih tanggal 10. Nah, dikerjakan berarti dia mendapatkan poin 5. Lalu tanda tangan. Bila misi bulanan tidak dikerjakan Ayah Bunda, ya tidak usah diisi, atau boleh diisi tapi diberi tanda strip menandakan tidak dikerjakan. Setelah 1 bulan berlalu, di akhir bulan anak-anak bisa menuliskan rangkuman pencapaian misi dalam 1 bulan. Nah, capaian misinya seperti ini. Bulan apa tadi sudah dikerjakan bulan Juli, poin yang diperoleh berapa dari total kegiatan bulan Juli, mulai dari misi harian, pekanan, dan bulanan, poinnya bisa ditotal ya. Lalu tuliskan refleksi siswa, apa yang telah ia lakukan, apakah perasaannya senang atau kegiatan apa saja yang sudah atau yang paling senang dilaksanakan. Ayah Bunda dapat memberikan catatan di bagian bawahnya sehingga anak-anak jadi lebih semangat dalam mengerjakan karena telah diperhatikan oleh Ayah Bunda. Selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas misi sukarelawan. Sama seperti di awal, cara mengerjakannya juga sama, tapi misi sukarelawan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali. Capaian misi sukarelawan ini salah satunya ada relawan di rumah, kerelawanan di sekolah, dan kerelawan di lingkungan rumah. Diawali kalau di sekolah, nanti tetap dipantau oleh guru dengan mendaftarkan diri H-1 ke guru kelas atau guru lain yang terkait. Misalkan mau menjadi sukarelawan merapikan buku. Nah, bisa dulu ke gurunya. Poin apresiasi yang diberikan sudah sesuai ya. Bentuk pengisiannya pun sama. Daftar misi poin sukarelawan ini bisa tidak hanya sekali ya, bisa setiap hari, setiap pekan, boleh di rumah, boleh di sekolah atau di lingkungan rumah. Nah, Ananda bisa mengisinya di list yang ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk poin sukarelawan atau lembar sukarelawan harus ada bukti ke sukarelawannya. Setelah melaksanakan aktivitas sukarelawan kamu, anak-anak dapat melampirkan bukti selain tanda tangan penanggung jawab kegiatan tersebut, boleh foto yang udah dikolase, catatan dan motivasi dari PJ. Misalkan sukarelawannya dilakukan di sekolah, berarti nanti akan ada tanda tangan ibu atau bapak guru di sekolah sebagai bukti bahwa Ananda telah selesai melakukan. Sukarelawannya di rumah berarti ada tanda tangan ayah bunda, lalu atau anak-anak
juga atau di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar rumah, bisa tantangan Pak RT atau tetangga. Kalau ayah bunda bingung apa saja kegiatannya, ini sudah ada contoh kegiatannya ya ayah bunda, untuk menginspirasi aktivitas sukarelawan anak-anak di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Ini adalah jurnal saya. Jurnal ini akan dituliskan anak-anak sebagai refleksi di sekolah, apa yang udah dirasakan dan apa hambatannya. Kegiatan ini akan kami yang pantau, karena dikerjakan di sekolah atau anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Ada juga kegiatan resume membaca buku. Anak-anak juga tetap harus mengaktifkan kegiatan GDSM, Gerakan Darbi Senang Membaca, di rumah dengan meresume buku yang telah ia baca. Kegiatan ini boleh dilakukan 1 bulan sekali ya bunda. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat berkolaborasi dengan Ananda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.